Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat ketemu kembali dalam kegiatan BDR kita. Sebelum kita lanjut, yuk kita simak sama-sama KD-nya, yaitu perintah berdakwah terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Makna khutbah, tablik, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Khutbah berasal dari kata khutbah, yahtub, khotob, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Contohnya pada sholat Jumat yang disebut dengan khutbah Jumat. Sedangkan tablik berasal dari kata tabligo, yubalig, balag, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Tablik menurut istilah yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Sedangkan dakwah berasal dari kata dakwah, yad'u, da'a, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah, semua ini mengajak kepada kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Ada juga yang menyatakan fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyuruh pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW contohnya dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah antara lain: syarat khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama Islam, yang kedua tablik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. Syarat 2 khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah.
Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir tertib. Adapun rukun khutbah, yang pertama membaca hamdalah, kemudian membaca syahadatain, kemudian membaca sholawat, kemudian berwasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Adapun sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang terakhir, etika dalam menyampaikan tabligh dan dakwah. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Bisa mendorong kita ke kehidupan yang lebih baik, lebih layak, dan kalian sebagai pelajar juga lebih terpakai di masyarakat. Nah, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan ada di sini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Untuk kehadiran silakan komen di kolom komentar ya, nama dan kelas kalian, supaya ibu juga tahu kalian hadir dalam kegiatan BDR kita kali ini. Oke, apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti dan juga penjelasan yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.